warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SSD kelas RA akan menjelaskan penelitian kami pada pertemuan minggu ketiga yang berjudul Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk dan Laju Inflasi Terhadap Kemiskinan di Bandar Lampung. Sebelum kami menjelaskan hasil penelitian kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Danang Hilal Kurniawan. Halo Danang. Ada Nurul Afajar Gumel. Halo Aji. Ada Smart Niki Javid Ahmetian, halo Ahmed, dan yang terakhir ada Tessa Segala. Halo Tessa. Selanjutnya, teori dasar yang akan dijelaskan oleh Ahmed kepada Ahmed. Silakan. Oke, pertama apakah screen ini kelihatan? Kelihatan. Oke, yang pertama kita akan masuk pada teori dasar. Di pertamanya ada regresi linear. Jadi analisis regresi ini digunakan untuk meneliti hubungan antara dua variabel lebih. Di sini variabelnya ada variabel dependent atau variabel respon atau sumbu Y. Dan satu lagi variabelnya adalah variabel independent atau variabel prediktor atau sumbu X. Contoh dari regresi linear adalah seperti yang kami ambil pada topik kali ini adalah hubungan laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi dengan tingkat kemiskinan. Berikutnya ada regresi linear sederhana. Jadi regresi linear sederhana ini adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Sehingga analisis ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Rumusnya itu bisa dilihat, itu ada Y sama dengan A tambah BX, di mana Y itu adalah garis regresi, A itu konstanta atau perpotongan sumbu vertikal, B itu konstanta regresi atau slope, dan X sendiri adalah variabel bebas atau prediktor. Berikutnya adalah regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda ini tujuannya sama juga, tapi bedanya di sini adalah untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel prediktor terhadap satu variabel respon. Tujuannya juga sama juga untuk mengetahui apakah masing-masing variabel prediktor itu memiliki hubungan baik itu positif atau negatif terhadap variabel respon. Di sini persamaannya itu bisa kita lihat, itu adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 sampai dengan beta K XK ditambah dengan galat. Oke, berikutnya silakan dilanjutkan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan yang koefisien regresi. Untuk koefisien regresi beta 1 dan beta 2, beserta juga konstanta itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang sebagai berikut. Yang pertama itu ada beta 0, itu ada sigma Y dikurang dengan B1 dikali dengan sigma X1, dikurang B2 dikali dengan sigma X2 dibagi dengan N. Untuk beta 1, bisa dihitung dengan sigma X2 kuadrat dikali dengan sigma X1Y dikurang sigma X kuadrat dikali dengan dikurang sigma X2Y dikali dengan sigma X1 X2 dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurang sigma X1 dikali dengan sigma X2 kuadrat. Untuk beta 2 sendiri itu bisa dihitung dengan sigma X1 kuadrat dikali dengan sigma X2Y dikurang sigma X1Y dikali dengan sigma X1 X2 dibagi dengan sigma X1 kuadrat dikali dengan sigma X2 kuadrat dikurang dengan sigma X1 dikali X2 kuadrat. Untuk regresi linear, model regresi lanjutkan. Untuk model regresi linear berganda dengan matriks, untuk penyelesaian modelnya sendiri dapat dilakukan dengan notasi matriks. Hal itu dapat ditunjukkan secara tepat dari model, data, dan hasilnya. Model pengamatan dengan notasi matriks itu dapat ditulis dengan Y sama dengan X dikali beta ditambah dengan galat. Untuk Y-nya sendiri bisa dimulai dengan Y1, Y2 sampai dengan YN, serta X bisa dengan 1, X11 sampai dengan X1M, 1, X21 sampai dengan X2M, sampai dengan 1, XN1, XN2 sampai dengan XNM. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Danang. Oke, jadi ini
selanjutnya deskripsi data. Penelitian ini untuk bertujuan mengetahui pengaruh inflasi dan laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Bandar Lampung. Dan data yang digunakan itu dari 2013 hingga 2022. Itu data keduanya ya, meliputi persentase penduduk miskin seperti yang dapat dilihat di tabel, lalu laju pertumbuhan penduduk dan inflasi Kota Bandar Lampung. Dan kemudian akan dilakukan teknik analisis data dalam penelitian yang kami lakukan, yaitu dengan regresi linier sederhana serta regresi linier berganda. Oke, bisa di next. Regresi linier sederhana. Untuk penerapannya yaitu pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Bandar Lampung. Untuk menganalisis kasus ini, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu diantaranya yang pertama tujuan. Sudah pasti untuk mengetahui hubungan antara laju pertumbuhan penduduk terhadap persentase kemiskinan. Lalu untuk variabel X-nya itu yaitu laju pertumbuhan penduduk. Dan variabel Y-nya yaitu persentase tingkat kemiskinan. Oke, bisa di next. Kemudian ada regresi linier sederhana. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan analisis regresi linier sederhana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi prediktor dan variabel respon. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dalam bentuk tabel. Karena kan dalam bentuk awal itu masih bentuk Excel dari BPS, belum kita olah. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, menghitung apa saja variabel X2, Y2, dan XY. Dan kemudian total dari masing-masingnya. Yang keempat, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu membuat model persamaan garis regresi. Oke, bisa di next. Dan untuk perhitungan akan dijelaskan oleh Nurul Alfajar Gumel. Silakan, dipersilakan. Oke, yang pertama itu ada perhitungan regresi linear sederhana. Kita menggunakan rumus yaitu Y sama dengan A tambah B, Bx. Nah, Y di sini merupakan variabel respon atau variabel akibat dependen, yaitu persentase kemiskinan yang ada di Kota Bandar Lampung. Kita ambil Y. Untuk variabel X-nya itu variabel prediktor atau variabel penyebab. Nah, variabel penyebab di sini yang akan kita ambil yaitu laju pertumbuhan. Untuk nilai A sendiri itu nilai pasarta dari persentase penduduk miskin, terus nilai B itu nilai koefisien kenaikan persentase penduduk miskin setiap 1% laju pertumbuhan penduduk. Nah, setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan ringkasan data seperti berikut. Nah, pada parameter pertama itu intercept, estimasi nilainya itu 7,877, 95635. Nah, untuk laju pertumbuhan penduduk atau nilai B-nya kita mendapatkan nilai 0,88952 Setelah mendapatkan ringkasan data, kita mendapatkan model persamaan regresinya, yaitu dalam bentuk Y sama dengan 0,877795635 ditambah 8 0,88952201008X. Nah, artinya dalam setiap kenaikan laju pertumbuhan penduduk secara 1%, maka koefisien persentase penduduk miskin yang ada di Kota Bandar Lampung akan naik sekitar 0,889521008 setiap persennya. Dan untuk bentuk regresinya terlihat pada gambar tersebut. Itu ada laju pertumbuhan penduduk sebagai variabel X dan persentase penduduk miskin sebagai variabel Y. Nah, di situ terlihat pada gambar bahwa nilai Y berpengaruh, nilai X berpengaruh terhadap Y, namun pada taraf nilai 2,1 ke atas melihatkan bahwa data tersebut tidak terlalu berpengaruh. Nah, oke, boleh di next. Terus untuk perhitungan yang kedua itu regresi linear berganda. Nah, rumus yang kita pakai yaitu B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah BK-XK ditambah epsilon. Epsilon di sini merupakan nilai galan. Nah, dalam perhitungan kami menggunakan pendekatan matriks, yaitu nilainya Y sama dengan XB ditambah E ditambah epsilon. Dan teman-teman juga bisa melihat rumus-rumusnya pada
PPT tersebut. Boleh di next. Setelah melakukan perhitungan terhadap regresi linear berganda, kami mendapatkan ringkasan ringkasan regresi sebagai berikut. Ya, untuk parameternya, yang pertama itu intercept B0, nilainya itu 9,457. Terus untuk laju pertumbuhan penduduk ada minus 0,4568 dan inflasi kota Bandar Lampung yaitu 0,232. Nah, untuk model regresinya dapat kita simpulkan yaitu nilai Y sama dengan 9,457 dikurang 0,4568 X1 ditambah 0,232 X2. Nah, artinya nilai X1 di sini kan merupakan laju pertumbuhan penduduk. Jadi setiap kenaikan 1% laju pertumbuhan penduduk, maka nilai persentase penduduk miskin di Kota Bandar Lampung akan berkurang sebanyak 0,456 dengan menganggap bahwa nilai X2-nya itu konstan atau tidak melakukan penaikan gitu. Nah, begitu juga untuk inflasi Kota Bandar Lampung. Nah, di situ kan ada 0,232 untuk kenaikan setiap 1% inflasi Kota Bandar Lampung, maka akan mengakibatkan nilai dari persentase penduduk miskin itu akan bertambah sebanyak 0,232. Boleh di next. Nah, untuk kesimpulan boleh dilanjutkan oleh saudari Celivia. Baiklah, setelah melakukan serangkaian penelitian tadi, kami mengambil kesimpulan. Yang pertama, kedua variabel tidak terlalu mempengaruhi tingkat kemiskinan di Bandar Lampung. Kedua, laju inflasi cukup signifikan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Bandar Lampung. Yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk bernilai negatif, yang berarti tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan di Bandar Lampung. Sekian penjelasan tentang penelitian kami. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.